Berikut pembahasan soal penjas orkes plus pembahasan jawabannya. Soal yang pertama, di dalam olahraga ada yang dinamakan gerak dasar lokomotor atau disebut juga dengan gerak A. Gerak lompat, B. Gerak berpindah tempat, C. Gerak yang tidak berpindah tempat, dan D. Gerak lari cepat. Maka jawaban yang benarnya adalah B. Gerak yang berpindah tempat. Berikut penjelasannya. Ada 3 macam gerak dasar tubuh. Satu, gerak lokomotor yang merupakan gerak tubuh yang berpindah tempat, contoh berlari, berjalan, dan melompat. Yang kedua, gerak non-lokomotor merupakan gerak tubuh yang tidak berpindah tempat, seperti mengayunkan tangan, jalan di tempat, dan memutarkan badan. Yang ketiga, ada gerak manipulatif yang merupakan gerak tubuh yang dilakukan secara terampil, contoh berlari sambil mengiring bola, melompat sambil melemparkan bola. Maka sudah jelas jawaban yang benarnya adalah B. Gerak lokomotor merupakan gerak tubuh yang berpindah tempat. Soal nomor 2. Organisasi bola voli Indonesia adalah A. Perbasi, B. PSSI, C. PBSI, dan D. PBPSI. Jawaban yang tepatnya adalah D. PBPSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kalau yang A merupakan Persatuan Basket Seluruh Indonesia, jawaban B merupakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan C merupakan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Maka jawaban yang benarnya adalah D. PBPSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Berikut soal nomor 3. Sejarah awal mulanya permainan sepak bola dikenal di negara Cina dengan nama A. Minonete, B. Harpastrum, C. Suchu, dan D. Episkiros. Jawaban yang benarnya adalah C. Suchu. Berikut pembahasannya. Sepak bola awal mula dikenalkan di Cina pada tahun 3000 sebelum Masehi yang bernama Suchu. Permainan ini untuk melatih fisik tentara dan dipertandingkan saat kaisar berulang tahun. Soal nomor 4. Untuk mengetahui kekuatan daya ledak otot kaki, biasanya kita menggunakan tes A. Vertical jump, B. Lari maraton, C. Squat jump, dan D. Push up. Jawaban yang benarnya adalah A. Vertical jump atau loncat tegak, yang merupakan cara tes untuk mengukur daya ledak otot kaki dan tungkai. Soal berikutnya nomor 5. Di dalam permainan bulu tangkis, teknik pukulan cepat dan mendatar disebut dengan A. Overhead, B. Drop shot, C. Drive, dan D. Lob. Jawaban yang benarnya adalah C. Drive atau pukulan di dalam permainan bulu tangkis yang cepat dan mendatar. Kalau overhead merupakan pukulan di atas kepala, kalau drop shot merupakan pukulan tipuan, sedangkan untuk lob merupakan pukulan jauh melambung ke atas ke belakang lapangan lawan. Maka jawaban yang benarnya adalah C. Drive, pukulan di dalam permainan bulu tangkis yang cepat dan mendatar. Soal berikutnya nomor 6. Di dalam tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana posisi perkembangan anak sudah mampu untuk berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif dan induktif. Perkembangan ini masuk pada tahapan perkembangan A. Sensori motor, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, atau D. Pra-operasional. Maka jawaban yang benarnya adalah C. Operasional formal. Berikut penjelasannya. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget adalah 1. Sensori motor,
perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun, di mana perkembangan anak masih terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang saja. Masa ini anak mengatur alamnya dengan indera sensori dan tindakannya. 2. Pra-operasional, usia 2 hingga 7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan stimulus secara terbatas. Dan yang ketiga, operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak-anak mulai berpikir rasional. Berarti anak-anak sudah memiliki operasi-operasi logis yang bisa diterapkan pada masalah-masalah konkret seperti menghubungkan, memisahkan, menderet, membagi, dan lain-lain. Yang keempat, operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas, di mana posisi anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif dan induktif. Soal nomor 7. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. Program semester, C. Program tahunan, atau D. RPP. Jawaban yang benar adalah D. RPP, Rencana Pelaksanaan Pengajaran. Kalau silabus itu lebih pada pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran seperti belajar klasikal, kelompok kecil atau individual. Silabus juga bermanfaat untuk pengembangan sistem penilaian. Kalau program semester itu merupakan rencana dalam bentuk satu semester, atau program tahunan merupakan suatu program yang disusun untuk mencakup dalam 1 tahun pembelajaran. Soal nomor 8. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, B. Memberi buku sumber untuk dipelajari, C. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, atau D. Mengulangi kembali bahan yang diajarkan. Ya, jawaban yang paling tepat ketika kita harus bertemu pada siswa yang kesulitan memahami pelajaran adalah A. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Pada proses yang seperti ini, tugas seorang guru merupakan sebagai memberi tanggung jawab terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan terhadap pembelajaran. Kalau opsi B, memberi buku sumber untuk dipelajari, saya rasa kurang tepat karena anak-anak dalam masa kesulitan memahami. Yang C, memberikan tugas agar siswa jangankan untuk memberikan suatu tugas untuk memahami, anak merasa kesulitan. Saya rasa kurang tepat jawaban yang C, apalagi mengulangi kembali bahan yang diajarkan. Maka jawaban yang tepatnya adalah membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Soal nomor 9. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Kondisi fisik, C. Sosial, atau D. Intelektual. Jawabannya adalah C. Sosial. Pada lingkup permasalahan seperti ini merupakan faktor dari lingkungan pergaulan dari anak itu sendiri yang berakibat pada proses kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Maka faktor sosial lah yang mengakibatkan terhadap anak yang bisa melalaikan kegiatan intinya untuk belajar yang lebih fokus pada bermain. Kalau faktor keluarga bukan faktor sosial, apalagi kondisi fisik ataupun
faktor intelektual. Maka jawaban yang tepatnya adalah C, faktor sosial. Soal nomor 10. Pada saat praktek pembelajaran olahraga dilakukan di sekolah, Anda selaku guru olahraga menemukan peserta didik yang mengalami kecapean di dalam olahraga yang sehingga tidak memungkinkan untuk bisa ikut dalam kegiatan praktek olahraga tersebut. Maka tugas Anda sebagai guru adalah A. Memaksakan kepada siswa tersebut untuk bisa ikut karena takut ketinggalan materi ajar. B. Memberi jeda kepada siswa tersebut untuk istirahat dan harus bisa ikut lagi ke kegiatan olahraga. C. Membiarkan karena banyak siswa yang harus diperhatikan. Atau D. Mengecek kebenaran siswa dan memberi dispensasi dan ikut pada pembelajaran berikutnya. Jawaban yang tepat adalah D. Mengecek kebenaran siswa apakah benar-benar merasa kecapean dan tidak bisa memungkinkan untuk ikut dalam kegiatan praktek olahraga, maka diberi dispensasi dan ikut pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembahasan soal ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Roni Pejo Aka agar kita selalu mendapatkan pembahasan soal-soal yang berikutnya. Semoga kita diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.